Selamat sore Pak Riko, apa kabarnya ini Pak Riko? Baik Bu Lasma, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, sehat juga saya Pak. Oke, gimana nih Pak Riko? Kemarin katanya Pak Riko mau ngobrol sama saya, ada sesuatu yang ingin direfleksikan gitu ya Pak. Gimana ya Bu ya? Seperti kayak bingung di kepikiran itu Bu. Oke Pak Riko, nggak usah bingung-bingung ya Pak, kita boleh sharing-sharing di sini ya Pak. Jadi saya pun meyakinkan Bapak ini kalau percakapan kita hari ini itu hanya antara saya dan Pak Riko, jadi saya jaminlah kerahasiaannya ya Pak Riko. Nah, kira-kira Pak Riko, apa ini yang pengen direfleksikan sebenarnya Pak Riko? Oh iya Bu, sebenarnya saya sih pengen merefleksikan uh, posisi saya Bu sebagai guru dan sebagai uh, supervisor yang diminta oleh kepala sekolah Bu. Artinya ketika saya diminta kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap rekan sejawat, artinya kan Bu ada di situ standar penilaian berdasarkan parameter-parameter ataupun variabel-variabel yang sudah ditetapkan. Saya tidak pengen rekan sejawat itu seolah-olah seperti dijudge Bu atau dilabeli Bu terhadap supervisi ini Bu, karena bagaimanapun Bu, saya pengennya rekan sejawat itu dapat bertumbuh Bu secara kodratnya seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, sehingga nantinya para rekan sejawat itu bisa merefleksikan apa yang sudah selama ini dilakukannya walaupun kita melakukan supervisi. Iya Pak, jadi sepertinya ada konflik batin gitu ya Pak di dalam diri Pak Riko, itu di antara tugas dengan apa yang tadi dinilai mungkin ya dengan keinginan pribadi dan hati nurani gitu ya Pak. Tapi kalau saya tangkap tadi ya kan Pak Riko bilang bahwa ada satu soal karena ada tugas mensupervisi, dan salah satu bagian dari tugas supervisi itu adalah memberikan penilaian kepada rekan sejawat. Nah, kalau saya tangkap benar nggak sih ini ya Pak Riko? Rasa konflik itu munculnya karena menilai itu, ada tugas menilai. Sementara menurut Pak Riko, menilai itu sepertinya menjudge, sepertinya melabel rekan sejawat gitu nggak sih? Betul tidak di situ konfliknya Pak? Wah, iya Bu, betul sekali Bu. Memang salah satunya saya berpikir itu Bu. Jadi bagaimana ketika kita diminta untuk menilai seseorang sesuai dengan standar yang dipikirkan. Sebetulnya dari Pak Riko, kalau balik lagi ke Pak Riko ya, kalau tadi Pak Riko bilang bahwa supervisi itu adalah sesuatu yang supaya jadi merubah rekan-rekan sejawat gitu, apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Artinya betul bahwa guru ini kenapa harus disupervisi, yaitu karena ada tuntutan kan bahwa kamu tuh harus berperilaku begini waktu mengajar. Misalnya guru itu dinilai ya ada kriteria gitu yang mau dicapai dari guru ini dalam proses mencapai itu. Nah, untuk mencapai itu harus dilakukan supervisi ya. Kriteria yang bagaimana yang diharapkan nantinya Pak Riko, yang idealnya? Kalau aku berpikir sih Bu, hal idealnya sih memang mereka itu atau rekan sejawat itu perlu dirsupervisi Bu. Artinya diajak merefleksikan. Mungkin ketika merefleksikan itu nanti dia dapat berpikiran bagaimana itu menjadi sosok seorang guru di benaknya hati masing-masing tanpa menganggap peran guru itu sebagai beban. Nah, dari situ kemudian nanti Bu, mereka akan melihat kepada dirinya sendiri apakah standar yang kita buat ini dijadikan sebagai salah satu referensi Bu. Nah, baru dari situ berpikir bagaimana cara mengupgrade diri mereka ketika kita sudah melakukan supervisi Bu. Jadi maunya Pak Riko, rekan-rekan sejawat itu diajak melakukan refleksi terhadap kriteria-kriteria
terhadap penilaian dirinya, begitu ya Pak? Kedua-duanya sih Bu, saya pikir itu kan bisa diartikan sebagai bentuk tanggung jawab profesional Bu. Kalau udah profesional berarti ada referensi tersendiri Bu. Tetapi dari satu sisi lain diibaratkan refleksi itu bebas sih Bu. Iya, jadi eh, si guru tadi, rekan sejawat Bapak itu, menurut Bapak itu dia bisa menilai posisi dirinya sendiri ya Pak ya, terhadap tuntutan yang diberikan kepada dia gitu ya, kepada rekan sejawat itu. Nah, seandainya nih ada sudut pandang atau masukan yang berbeda tentang rekan sejawat, misalnya dengan proses refleksi ini, dia ada rekan sejawat yang bilang, wah saya sudah hebat di sini Pak Riko, saya sudah nyampe ini semua teknis-teknis dari penilaian ini. Kalau aku pikir sih memang orang itu Bu terkadang tidak sadar ya, terkadang sadar dan butuh diperlihatkan. Artinya ada bukti Bu. Kalau dalam bahasa Bu Asma sendiri, guru bahasa Inggris nih, evidence Bu itu artinya. Nah dengan evidence itulah Bu, terkadang kita bisa sadar atau hijrah. Jadi kita bisa mengklarifikasinya Bu terhadap evidence yang muncul. Kemudian kita mengajak dia, kemudian kita merefleksikan terhadap evidence yang muncul, hal agar nantinya tidak terkesan seperti hanya sebatas supervisi aja Bu. Iya, jadi supaya tidak berkesan menjudging ya Pak, memberi penghukuman gitu, perlu adanya evidence ya Pak, atau bukti ya Pak. Ya, kalau ya itu cuma nggak hanya dari rasa yang Pak Riko harapkan gitu ya Pak. Jadi harus ada evidence atau bukti-bukti gimana menurut saya ini bisa ditunjukkan bukti-buktinya, ditunjukkan bukti-buktinya. Nah kalau kayak gitu yang selaras tidak dengan hati nurani Pak Riko, kita merefleksikan dengan ada bukti-buktinya. Iya Bu, aku sepertinya kayak gitu sih Bu ya. Nantinya juga ketika aku sudah bisa artinya saya memperlihatkan evidence itu tanpa kemudian ngasih tahu kepada rekan sejawat, dalam artian saya tidak memberitahu kepada kamu nggak bisa begini loh, kamu tidak begini loh. Artinya, tapi artinya bagaimana mencoba meminta rekan sejawat itu ketika sudah kita tunjukkan evidence-nya, coba loh Bapak perhatikan ini yang sudah Bapak lakukan, sehingga Bapak atau Ibu guru itu bisa bersikap ketika sudah ada evidence itu Bu. Ya, jadi kalau menurut Pak Riko itu harus ada evidence. Dan pertama itu rekan sejawat dari Pak Riko itu diminta untuk menilai dirinya sendiri dulu ya Pak ya. Jadi mereka punya patokan tentang diri mereka sendiri. Lalu Pak Riko meminta rekan sejawat itu melengkapi dengan melakukan observasi dari Pak Riko sendiri, disertai dengan evidence atau bukti-bukti gitu tadi ya Pak ya. Sehingga rekan sejawat itu bisa nanti balik lagi ke siklus refleksi diri sendiri tadi dan menilai dirinya sendiri lagi, lalu di situ mungkin keluar dengan satu rencana untuk mengembangkan diri, begitu ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Tambahan lagi ya Bu, yang evidence tadi yang aku perlu dikuatkan sih dari sisi refleksinya Bu, tidak hanya kemudian hanya dijudge atau ditekan, Anda melakukan ini loh, Anda tidak boleh melakukan itu loh, tetapi bagaimana apa yang Anda pikirkan ketika evidence itu disebutkan. Jadi dia diajak refleksi begitu Bu. Apa yang aku pikir ini sih bisa menjembatani di satu sisi lain antara kemudian ya konflik yang ada di dalam diri sendiri, sehingga bisa nantinya menjadi lebih fair, lebih netral ya Bu. Artinya tetap menumbuhkan seseorang dari luar tanpa kemudian harus meninggalkan tanda kutip posisi kita sebagai seorang guru yang harus mensupervisi karena ada tugas tambahan Bu. Oke, nah kalau dengan
proses menilai tadi seperti yang Pak Riko ingin lakukan gitu ya. Kalau kembali ke diri kali atau dibandingkan dengan panduan melakukan penilaian seperti yang selama ini digariskan oleh institusi di sini sekolah Pak Riko gitu ya. Jadi yang resmi kalau menilai masih begini, Pak Riko ngelihatnya gimana? Kayaknya itu Bu bisa jadi salah satu perbaikan sih Bu ya. Kebaikan yang sudah ada nggak boleh kita salah artikan Bu. Artinya kita jadikan salah satu model yang menarik untuk terus kemudian dikembangkan. Artinya ketika paradigma lama supervisi itu artinya seakan-akan hanya satu arah gitu loh Bu. Artinya tidak ada standar. Bagaimana mencapai standar itu, kemudian seakan-akan supervisi itu memilih posisi yang lebih tinggi dari yang disupervisi, maka itu maunya yang dirubah menjadi adanya kesetaraan antara belajar bersama, yang artinya dalam tanda kutip Bu, berproses bersama, bertumbuh bersama dalam supervisi itu Bu. Iya, jadi kalau menurut Pak Riko itu paradigma lama itu sebaiknya tidak usah terjadi lagi ya, karena jadi kalau yang dilakukan Pak Riko, yang harapan Pak Riko tadi itu nggak menyalahi. Yang penting di sini kan kita perlu protek Pak Riko dia sendirian terhadap proses, nggak menyalahi ketentuan kan gitu ya Pak, bahwa ini kok supervisinya begini, kok supervisinya begitu gitu ya Pak. Ketika supervisi itu di dalam proses, maka yang paling penting sebenarnya proses-proses seperti itu Bu justru lebih menumbuhkan Bu, karena saya udah pernah ngerasain seperti itu Bu, ketika saya disupervisi oleh pengawas dan sebagainya, aku kok ngerasanya nggak nyaman ya, seperti itu, menilai dari dirinya sendiri loh Bu. Oke, ya wow, menurut saya itu sangat wow tanggapan dari Pak Riko ini ya. Jadi gimana nih Pak Riko, apa yang barusan Pak Riko refleksikan diri seutuhnya dari penjelasan Bapak ini? Ada apa sesuatu yang baru yang didapat dari Pak Riko? Wah. Ada nggak dari pembicaraan kita ini, ada tidak sesuatu yang baru yang Bapak dapatkan? Keren banget Bu, rupanya ditanya seperti ini. Iya Bu, luar biasa Bu ya. Jadi saya berpikir tadinya gitu loh Bu, ketika supervisi itu kemudian harusnya tidak kaku Bu. Kemudian standar-standar yang ditetapkan itu terkadang kita melupakannya Bu. Padahal kita tidak melihat ada sebuah proses yang seakan-akan di awal supervisi itu seperti menjudge atau menghakimi. Namun di sini ketika kita mensupervisi, kita nikmati prosesnya Bu. Artinya adalah oke lah kita buat ada standarnya. Tetapi itu kan Bu sebagai referensi dari standar yang sudah ditetapkan. Artinya ketika sudah ada referensi itu, kita bisa bagaimana tahu cara untuk memperbaiki diri dari proses itu. Standar penilaian itu tidak akan bisa dirubah Bu, memang akan seperti itu Bu. Artinya menurut saya ketika melakukan refleksi bersama dengan rekan guru justru bisa lebih menumbuhkan, lebih bisa memberdayakan. Aku pikir seperti itu sih Bu. Wow, mantap sekali Pak Riko. Mudah-mudahan nih bisa segera diterapkan ya Pak Riko sebagai supervisor dalam supervisi dari rekan-rekan sejawatnya. Nanti saya pengen mendengar ini ceritanya gimana kalau Bapak mencoba melakukannya itu, kalau sudah kapan waktu supervisi yang terdekat nih buat guru-guru ke depannya, kalau sudah ada jadwalnya, nanti saya pengen tahu loh Pak Riko hasilnya gimana setelah Bapak Riko melakukan supervisi itu. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak Riko untuk refleksinya. Ternyata tidak gampang ya Pak Riko ya, ternyata kita harus menyalakan rasa di dalam diri kita. Jadi kita pengen melakukan sesuatu itu sesuai dengan tidak hanya sesuai dengan tuntutan pekerjaan, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan hati nurani gitu ya Pak. Saya berterima kasih loh Pak Riko. Pak Riko sudah mengajak saya dalam refleksi ini. Ya, saya juga Bu merasa sangat senang Bu bisa bercerita. Ibu terima kasih loh Bu atas ngobrol-ngobrolnya. Jadi saya merasa terbantu ini Bu, tidak lagi ada di pikiran